Masih di janjian nongkrong. Yes. Bila kamera tentunya Yudi Revan senang banget nih bisa nongkrong-nongkrong lagi setelah sekian lama. Make nongkrong great again ya. Oke, dan janjian nongkrong tuh kita punya tagline yang namanya nongkrong aja dulu siapa tahu dapat insight. Kali ini spesial banget karena kenapa? Karena kita bakalan janjian sama satu orang yang luar biasa banget ya, penyiar iya, MC juga. Terus juga dia part of a something, nanti bakalan tahu siapa dia. Terus juga punya bisnis juga. Abimanyu Bakti Pratama. Mana ya orangnya ya? Woi, Waduh. luar biasa. Biasanya nggak biasa di kamera. amazing. Oke, Bim, sehat Bim? Aduh, alhamdulillah banget. Ya ampun, sehat, alhamdulillah, luar biasa. Kita udah terpisah berapa lama ya setelah event terakhir itu ya? Iya, udah lumayan lama setelah motor-motoran. Iya, semakin di depan. Lagi dong kayak dicolek. Oke, Bim, lagi sibuk apa sekarang? Luar biasa banget loh ketemu sama Abim di sini. Luar biasa sekali sama MC Konda. Kondangan, yes. Sibuk apa ya? Sibuk ya siaran. Ya. Sama udah jadi rutinitas. Alhamdulillah punya rutinitas, punya aktivitas tetap. Tadinya mah Tiap minggunya tadinya mah nyari santuy. apa ya gitu. Kalau syuting udah mulai lagi. Kalau kemarin masih di studio karena kita belum bisa ke explore tempat-tempat tertentu. Kalau sekarang udah mulai syuting lagi keluar, alhamdulillah jalan-jalan lagi. Jalan-jalan lagi bener. Kalau kemarin kan ke pending ya. Betul. Oke, tadi Yudi udah nyebutin banyak banget MC ya. Aduh, Oke. gimana? Penyiar juga iya, KOL juga iya ya. Dengan produk-produknya bisa dilihat di Instagram ya. Terus juga part of jurnal Risa. Nah, oke, ini dia yang Yudi pengen tahu. Ini banyak banget kegiatannya, gimana bagi waktunya sih? Itu yang susah kan, tahu kan suka ngaret-ngaret. Itu kejelekan ya namanya, jujur aja. Maksudnya kadang masih susah ngatur sibuk jadwal ya? banget mah enggak sebenarnya kan. Terus banyak ngambil kerjaan biasanya atau ada job-job tuh di weekend, malah aku mau ke Bali. Weekday teh nggak mau diganggu. Oh gitu. Iya. Oh jadi weekday teh, aduh luar biasa. Padahal ini weekday ya. Iya, soalnya kerjaan tuh dalam artian kayak KOL, ya dan lain-lain. Iya. Ngambilnya di weekend, terus oke. kayak ada event-event. Ya sebisa mungkin kayak weekend bisa nggak gitu. Mudah-mudahan weekendnya dapetnya. Malah kalau sekarang kan lagi membangun kayak bikin brand lah. Kayak apa nih, pengen dari dulu tuh yang dicita-citakan, pengen bikin sesuatu yang memang sendiri nih. Sebenarnya nggak sendiri, ada nama besar juga di balik brand itu. Tapi dia memang support terus dari belakang gitu. Iya. Jadi itu nggak disebut kerjaan kalau itu mau main. Main. Hobi kan. Karena hobi berawal Oke. dari hobi, dari kayak suka pakai baju apa nih, outfitnya OTD ala-ala dan lain-lain, banyak yang nanya juga. Itu kesusahan ketika beli baju atau orang-orang nanya beli di mana tuh ya, kadang dari hobi awalnya bingung ya, thrift shop dan lain-lain, beli baju yang memang nggak ada di toko kan. Kita bikin aja nih yang orang-orang mau, yang orang-orang nanya, yang aku juga suka. Itu nggak aku sebut kerjaan, makanya itu diambilnya di hari Senin, di weekdays dan Ini outfitnya? Enggak. Bukan. Oke, sip. Tadi udah ngobrol juga kalau misalnya nge-MC atau jadi Abim sebagai bintang tamu. Ini kalau misalnya pas Yudi opening tuh ya, 3 menit pertama tahu itu bintang tamunya adalah Abimanyu Bakti Pratama. Itu pertama pas opening, hai semuanya, kakang. Ya ampun, lebih tertarik sama bintang tamu daripada acaranya ya. Aduh, pusing juga nih. Kadang pertanyaannya ya, kadang eventnya apa, pertanyaannya apa gitu kan. Main web series juga. Iya, waduh. Ini luar biasa. Nah, yang baru lah itu ya. Ya, nah ngobrolin tentang jurnal Risa nih. Udah berapa lama sih, Abim? Udah berapa lama? Nggak inget spesifiknya, cuman jurnal juga kan termasuk baru. Terus aku juga masuknya nggak kayak di tengah-tengah banget nih, masih awal-awal juga. Awal juga ya. Dari sempat tadi ngobrol-ngobrol kan, pas masih 200k subscriber. Iya. Ya udah lumayan lama lah, udah setahun, 2 tahun lebih mah ada lah. Kejadian yang unik aja ya, kalau misalnya hantu mah, kalau misalnya ya Jujurigan ketemu sama jujurigan atau huntu mah biasanya kan serem gitu ya pastinya kalau misalnya masih ketemu mah. takut Nah, mah. ini mah yang bodornya Bim. Coba. Yang bodornya tuh, ini disebut bodor, disebut lucu enggak sebenarnya. Kesel, cuman kayak sering terjadi gitu. Jadi kalau syuting tuh sebenarnya
harus dibikin pasti, make sure gitu ya, si tempat tuh izin ke yang punya rumah udah oke. Dan warga setempat udah oke, ya orang sekitar udah oke. Jadi nggak cuma izin sama satu orang. Kadang kan kita syuting atau explore satu tempat tuh bawa banyak apa ya, nama dan tanggung jawab lah. Betul. Membuat tempat itu tuh bukan malah jadi serem ya, orang-orang tuh jadi malah jangan takut sama hantu, sama tempatnya apalagi Pak. Karena kan ya itu mah cuma tempat gitu. Itu yang si jurnalisa biasanya misi dan visi jurnalisa tuh biar orang tuh nggak takut sebenarnya. Nah kejadiannya ketika misalnya dapat tempat nih atau enggak orang rekomendasi tempat, kita datang ya, misalnya di satu cerita nih yang punya tempat atau warga ngasih tempat ini kemana izin dan lain-lain, kita syuting luar kota. Kalau masih dalam kota masih oke lah, ya capek tenaga dan waktu lah. Kalau luar kota kan ngumpulin waktu anak-anak tuh udah mulai sibuk. Bener. Itu kan susah kayak Risa kerja dan yang lainnya juga kerja. Ketika dapat waktu kita keluar kota, udah syuting, udah beres, udah oke. Pas mau tayang, mau naik di YouTube, biasanya ya antara itu biasanya yang punya tempat udah oke, warga yang jangan diangkat, takutnya jadi serem. Atau enggak yang warga perizinan lain nggak tahu, tiba-tiba kayak punya tempatnya tiba-tiba nggak tahu dapat nomor dari mana, tiba-tiba nge-WhatsApp yang orang perizinan Pak RT, kayak jangan di up ya gini karena tempatnya mungkin mau dijual atau apa gitu. Padahal isinya juga kita nggak kayak menjelek-jelekan tempatnya, kita juga maksudnya nggak sembarang kayak syuting datang udah gitu ya, kayak cerita-cerita ngasal, enggak, kayak kita juga warga nih apa nih yang harus dan tidak harus dicerita. Betul. Itu lucu, cuman ada keselnya, ada lucunya kayak aduh udah capek-capek gitu. Ya apalagi kalau keluar kota ya ngumpulin aja kan itu lumayan loh, jurnalis tuh banyak banget ya. Kayak Risa, Dimas, Indi, Iko. 12 kalau luar kota hampir 15 orang lah berangkat. 15 orang ya, belum orang yang di belakangnya juga. Betul. Kan kayak location manager. Nah, gitu ya. Kurang lebih segitu. Kalau dalam kota mah 10 orang juga berangkat. Oke, masih inget nggak sih Bim pertama kali ngelihat huntu? Masih ingat, itu mah sering diceritain. Jadi pertanyaan banyak orang lah. Oh gitu. Iya, jadi waktu kecil. Jadi kalau boleh jujur, aku tuh bukan orang yang dulunya ya dibanding saudara-saudara yang lain yang memang kayak kental nih jurik pisannya gitu. Maksudnya kayak apa-apa jurik. Sebenarnya semua juga nggak kayak gitu. Semua juga kayak apa ya, mencerna semuanya nggak langsung kayak hal-hal goib atau mistis ya sebenarnya. Semua di tim juga. Cuman aku malah termasuk yang kayak udahlah biasa aja. Takut mah pasti ya kayak gitu. Terus apalagi kita kental dari kecil Indonesia gitu, hal-hal itu. Betul. Pastilah sieun, kita ada sieun ketakutan. Cuman aku orangnya kayak takut, oh iya ada misalnya. Udahlah bodo amat dalam artian lempeng. Terus jadi kayak kita juga jadi nggak kayak apa ya, kepikiran dan selalu melulu tentang itu gitu, tentang jurigan. Tapi di satu waktu ada kejadian, nggak kejadian sih, jadi kayak kakek itu bukan orang pintar, bukan orang dukun atau gimana, tapi suka dituakan lah di daerahnya tuh gitu rumah kakek tuh. Pupuhu meureun ya gitu ya. Ada yang datang terus kayak bukan berobat ya, mungkin nanya-nanya lah. Iya. Konsul lah ya. Iya. Tahu nggak kalau yang telur-teloran yang kayak di film-film, santet dan lain-lain, kan memang susah kalau dicerna ya, maksudnya kayak nggak masuk akal. Kakek juga kayak aku baru pertama kali lihat kayak yang sakit tuh nggak tahu kenapa, terus dia tiba-tiba suara hilang. Dia penyanyi gitu, suaranya tiba-tiba hilang. Kakek nyuruh aku sendiri yang beliin telur, bukan telur ayam kampung, bukan telur apa, beliin telur, katanya minta telur ke warung. Aku yang beli, aku yang bayar, aku yang ambil bawa ke rumah. Si telurnya nggak ada apa-apanya, cuma dipegang. Pas dibuka dalamnya jarum sama rambut. Itu di situ aku kayak itu ngelihat sendiri. Oh percaya. Itu yang kayak itu di film-film ya, yang diberitakan banyak orang. Itu kejadiannya aku yang ngalamin sendiri, yang beli telur sendiri. Itu sama waktu kecil tuh zaman nakal, SD sih, nakal SD. Malas sekolah. Terus jadi kayak rumah kakek itu kan dekat kali Sungai Cikapundung itu. Dari aku tuh dapat kamar di pojok. Nggak mau belajar, diliatin sama papa sampai nangis. Jadi pas aku megang buku tuh nggak mau belajar sambil nangis, ngeliat ke arah jendela, di jendela tuh ada yang melototin itu. Setelah kejadian pertama kali itu dia terus makin meningkat. Gitu. The first time itu yang diliatin waktu. Nah itu dia, itu yang Niko lihat juga, jadi sosok yang sama juga yang Niko juga. Oh iya. Wow. Oh wow. Mantap.
Buba Laka Kopi. Is it? Oke. Cokonati dari Jus Bar. Mantap. Itu disuguhin segala ya. Disuguhin dong. Rumah apa gimana? Oke, sip, sambil kita nikmatin aja ya. Biar nggak seret ya. Iya, santai. Oke. Oh itu ternyata ya pertama kali the first time contact with the other itu world ya, gitu kalau ya. keluarga memang yang dari kecil itu yang bukan dibiasakan sama keluarga, cuman yang kita lihat lah keluarga tuh kayak jadi udah nggak aneh sebenarnya, cuman dulu mah lempang-lempang aja, bukan nggak percaya juga, cuman kayak udahlah lempang bodo amat. Bomat lebih ke bomat gitu. Gitu. Oke. Kita coba ya. Siap. Kita coba dulu deh, biar nggak seret ya. For the first time nyobain kopi, ada bobanya, enak nih. Nyobain coklat ada pisangnya. Benar. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terakhir kali ketemu, Abim bilang katanya lagi seneng-senengnya bikin usaha, bikin store. Apa kabarnya nih? Itu, jadi selama semua ini menerpa, tapi apa sih ada hikmahnya lah ya dari semua ini. Rencananya momen lebaran tuh buat brand, buat sebuah produk, buat yang jualan tuh udah exactly, bener banget. Lebaran tuh aku tuh yang baru terjun ke situ pun banyak, karena aku tuh merasa ada di tempat yang tepat, di lingkungan yang tepat. Ini orang-orang support semua gitu. Iya. Kalau boleh disebut di support banget sama Deki Sastra, aku tuh di support banget. Iya, Deki Sastra. Dia tuh tahu, jadi kayak kita tuh satu hobi, satu passion. Jadi dia tahu apa yang aku mau, kayak dia udah bikin brand aja kamu mah. Sok saya support dari belakang, kayak dia desainer dan lain-lain yang terkenal lah di Bandung dan di mana-mana. Oke, ya, dia benar. support semua. Nah dia ngasih tahu bla bla bla, itu momen harusnya gitu. Kita tuh udah merencanakan, tapi kan manusia mah cuma bisa berencana ya. Exactly, bener. Terus harusnya bulan puasa tuh udah mulai jualan, udah target lah. Iya. Tahunnya. Ternyata store udah beres. Iya. Karena sebelum bulan puasa store kalau lihat story ya habis-habisannya aku mendetail, aku tuh orang yang detail bisa lah Asli itu sampai malam-malam ya kalau nggak salah ya. Begadang dan lain-lain karena enak kerja malam kalau aku tuh. Terus akhirnya kita semua kayak dapat cobaan lah bersama, kita semua dapat cobaan. Betul. Oh ya udahlah, mungkin memang ya pasti ada hikmahnya lah di balik semua ini. Jadi untuk store di keep dulu lah, ntar dulu ditunda dulu. Tapi jualan masih kan? Jualan udah mulai. Akhirnya habis lebaran. Brandnya apa sih? Udah mulai, namanya Mr. Sailor. Jadi sebenarnya brand sama awalnya konsepnya tidak terpaku sama namanya. Kalau Mr. Sailor kan pelaut. Iya. Ya cuman dari godogan semuanya tuh aku satuin di situ karena aku suka equipment military koleksi barang antik yang militer army-armyan lah dari dulu. Tapi di sisi lain kalau di segi fashionnya aku suka banget baju-baju atau celana-celana outfit yang oversize. Aku tumpahin disatuin di situ semuanya. Tapi harus kuat nih, misalnya oversize aja nggak akan mumpuni karena kalau bilang bersaing mah ya pasti ada saingannya ya. Betul, pasti ada masing-masing. Apa nih yang menguatkan? Aku kuatin sama konsep si Mr. Sailor ini. Itu dari Deki juga gitu. Udah Sailor nih gini bagus gini. Dia kuatin lagi. Jadi kita bareng-bareng lah bikin gitu berdua. Nah dari situ akhirnya pelan-pelan nih jadi artikel awal perkenalan dulu yang masih branding banget lah. Si killer produknya nanti di tengah-tengah aja. Asik. Jadi masih ada killer produk ya. Jadi harus belum ngelihat Instagramnya langsung apa? Mr. Sailor @mr.sailor.co mr.sailor.co. Ya, jadi tunggu killer produk dari gitu. Kalau awal mah masih branding, mungkin kayak masih artwork ya, baca-bacaannya Mr. Sailor. Itu konsep masih branding ya. Konsep matangnya nanti setelah kita pengen coba dulu nih. Ditemu. Sama bawangnya jangan. Oh iya, Mrs. Salad ya? Mrs. Salad. Jadi Mr. Salad suaminya, Mrs. Salad istrinya gitu. I see, wow. Ini bawang apaan sih? Kayak gimana sih? Bawang goreng biasa sebenarnya, tapi rasanya tidak biasa. Ya bawang goreng aja, karena aku juga suka bawang. Terus kayak pernah di endorse juga sama salah satu produk bawang. Kayak ini enak nih, terus ngobrol sama keluarga. Gimana kalau bikin gitu? Ya gimana kalau bikin, udah gampang lah bikin aja sendiri. Akhirnya mulai jualan. Kalau itu malah yang konsepnya tidak matang. Itu yang malah kalau makanan kan berarti by accident ya. Nah itu kayak
nggak direncanain, cuman kayak udah bikin desain dagang, responnya lumayan, makanya itu yang jualan duluan. Hebat loh, yang satu bisnisnya by accident, si ya Bawang satu. ya, Mr. Sailor by design gitu ya. Nah, Dua-duanya itu. ada loh metodenya, Iya. mantep pisan ya. Oke, terus kalau stalking Instagramnya dari Abim ini lagi seneng banget sama Arsy ya. Marsi itu yang sedikit membawa rezeki ternyata. Ah, masa sih? Membawa rezeki. Seriusan? Sumpah, jadi kayak ada satu brand yang melirik. Heeh. Jadi memang udah mau kayak mantau aku udah lama gitu. Heeh. Terus kayak ini cocok nih sama si brand ini gitu. Belum aku bocorin karena belum deal ya. Oh, oke. Ini masih rencana, cuman ternyata ada rezeki nih dari sini karena main sampai si brand ini tuh rencananya mau bikinin tas Arsy yang collab gitu. Itu yang kayak nggak nyangka gitu. Pada main balik ngeri. modal. Bener ya, Mudah-mudahan. orang kayak Abim tuh ya, bener ya, main sedikit dibikinin sama ini. Karena kalau aku melakukan sesuatu tuh kayak ini harus menghasilkan, dalam artian kalau ini bisa jadi oke. bukan yang konten banget Iya, sebenarnya, iya, tapi iya. kayak nggak boleh setengah-setengah nih. Ya, Kayak harus gitu. totalitas Nah, gitu ya. itu. Oke, mantap juga ya. Ya, jadi kalau sekiranya masih setengah-setengah mah janganlah, daripada nggak lanjut gitu. Nah, Nggak eta, konsisten gitu. that's quote nih. Nah, kayak Jangan gitu. setengah-setengah cina ya. Oke, sip. Bim, kalau gitu kita bakalan main permainan namanya rapid Apa tuh? test. Rapid Aduh. test bukan buat corona ya, tapi kita bakalan nanyain Abim dan ini harus Boleh, harus dijawab dengan cepat Oke. ya. Oke, yang pertama, are you Jawab ready? aja atau boleh ada penjelasannya? setelah? Jawabannya dan penjelasannya Oke. juga harus cepat ya. Jawabnya yang cepet ya. Oke, sip. Bawain acara normal atau informal? Yang pertama nih, Oke, formal. Kenapa formal? karena tantangan pengen gitu. Oh, oke, Iya, tantangan pengen aja, cuman Oke. belum berani gitu. Siap. Siaran atau main film? Dulu main film makanya. Hah? Main film. Main film. Abis kemarin itu jadi ketagihan atau gimana sih? Web Iya. series? Ada rasa yang maksudnya kita nggak bisa nyebutin kayak oh gue tuh di sini ya gitu kan, kayak gitu, cuman ketika menjalani ada nih sukanya di sini nih, malah kayak pengen nyoba yang lain. Kalau ada tawaran ya pengen, bisa nggak akan. Peran apa kira-kira? Peran kalau awal mah sompral-sompralan nih seru nih. Sompral. Tetap sompral-sompral gitu, Oh, kayak oke. kalau film horor juga Oke. kayak sompral-sompral juga seru nih. Oke, sip. Next episode favorit Jurnal Risa versi Abim. Kota Tua Jakarta. Kenapa? Karena semua tim yang percaya dan nggak percaya sama hal kayak gitu. Ada di tim juga yang nggak percaya, bukan nggak percaya, kayak biasa aja. Ya. Dia merasakan hal yang berbeda di luar Malang. Oke. Itu Jakarta. masih jadi kayak kota tua sih gitu. Semua Oke, orang juga kayak oke. kota tua sih. Oke, siap. Paling serem itu ketemu Ketemu mertua. di luar tim Jurnal Risa pengen hunting bareng sama siapa nih kalau nyari huntu? Di luar tim Jurnal Risa. Selebgram atau artis gitu siapa? Aduh, nggak bisa cepet ini mah. Oke, siapa kira-kira? Siapa ya? Pokoknya orang yang nggak percaya hantu deh. Oke, siapa kira-kira? Nggak ada bayangan ya, cuman kayak pengen aja gitu ngajak. Pengen ngajak yang nggak percaya Yang nggak gitu? percaya hantu, terus Oke. kayak kasih uji nyalin dia sendiri. Anyway, paling sering sama siapa sih kalau misalnya? collab. Hah? Si Faru. Oh, Tapi kalau Q&A karena Teresa tuh Hah? ya lumayan dekat lah sama ya, dia. ya. Hah. Jadi dekat sama Faru. Terus Oke. yang kemarin kasih bocoran tuh sama Zara JKT baru banget. Waduh. Keren. Oke, sip. Abim itu orangnya Apa ya? Fun mungkin ya. fun, Ya, menyenangkan nggak pernah ya. dibawa pusing gitu. Oke, Apa gas. tuh? Oke, next. Nggak suka itu kalau netizen. Netizen saya tahu. Saya tahu. Pernah emang pengalaman kayak gitu ya? Ada aja, cuman Oke. aku kan kayak nggak ngasih mereka panggung gitu. Itu pengennya mereka. Kan. Yes, benar. Iya, Semakin jadi kita kasih mereka dikasih- panggung. guys. Oke, siap. Waktu luang biasanya dipakai. Tidur. Ngapain, Bim? Tidur. Tidur. Butuh tidur. Aku butuh tidur sekali. Oke, orang kayak Abim ini butuh tidur karena Iya. kenapa? Syutingnya malam kan ya. Terus banyak banget yang komen. Wow. Wow. Ini adalah banana aroma. Dessert. Oke, dari Amrita ya. Oke, thank you, Mas. Avocado cafe. Wow. Sip, Menarik. harus dicobain nih kayaknya nih. Harus sering ya bikin podcast bareng jadi ya. Makan terus ya. Sambil. Jadi Sambil. apa ya? Orang-orang tuh sering kayak ngomong, "Kang,
main terus kerjaannya senang banget, nggak pernah kerja kayaknya gitu. Karena aku tuh nggak pernah posting kerjaan, nggak pernah posting kayak aku melakukan apa gitu, maksudnya kayak ya kerja lah, ini yang benar-benar kerja tuh aku nggak pernah posting. Kecuali memang kayak itu diharuskan posting, kayak siaran pasti aku harus posting kan, biar orang-orang juga dengar dan lain-lain. Ini aku sambil buka ya. Males dong. Kalau kita sambil ngobrol berarti sambil makan juga. Kalau kerjaan memang aku jarang posting, kayak Sailor aja yang jadi hobi aku ketika dekor-dekor atau yang barang-barang antik itu aku posting, kayak yang benar-benar aku kerja nih, meeting nih, aku nggak pernah posting karena nggak mau kayak ya udahlah di Instagramnya seneng-seneng aja, lucu-lucuan aja lah. Karena mereka mungkin nanya kayak sampai ada yang bilang aku aminin ya gitu, sampai ada satu temen baru kenal sih, maksudnya dia punya salah satu brand juga, sampai nanya, jadi si pacarnya tuh nanya, pacarnya cowok, dia mau bikin brand, nanya Kang gimana biar kayak Kakang main terus tapi banyak uangnya. Waduh ya Allah amin. Ya Allah amin, aku bilang amin pisan. Karena kelihatannya main ya terus, nggak pernah kerja. Tapi tiba-tiba tuh bikin apa gitu. Karena aku tuh tidak pernah menjanjikan apapun gitu sebelum semuanya pasti. Oh my god. Gitu. Buat cowok-cowok ya, buat pacarnya, buat mertuanya, jangan pernah nunjukin apapun gitu. Maksudnya kayak jangan ngomong dulu lah, biasa we lah gitu, malu lah. Oke. Nanti kalau udah memang benar-benar jadi mah orang juga pasti kecium baunya. Ya. Bener. Siapa sih di balik ini, di balik kehebatan misalnya ada brand bagus, siapa nih? Orang juga pada tahu. Yap. Amazing banget. Dulu pas sebelum ketemu sama yang namanya Abimanyu Bakti, ya, ini ngelihat jadi bintang tamu. Wah, followernya luar biasa, ya. Ini kayaknya orangnya bakalan sedikit sombong nih, kayaknya gitu kan, sedikit sombong. Tapi pas begitu tahu deket, maksudnya beberapa kali event gitu, terus ketemu orangnya humble, aslinya humble pisan gitu ya. Oke, dia nggak ternyata di pikiran yang misalnya siapa mah sombong gitu sih, ini mah gini, ternyata kelasnya enggak, ternyata it's so humble banget. Mungkin kalau orang bisa menilai kayak gitu, karena aku tuh kalau ketemu orang tuh memang gitu mukanya. Banyak yang ngomong gitu. Gitu. Saudara aku juga Teresa aja kayak Bang Bagas ya itu Teresa mah sering gitu. Gitu. Aku kenapa teh maksudnya ya aku teh gitu, mesti kayak malas, apalagi kalau nggak kenal teh lempeng we gitu. Itu yang salah satu, mungkin salah satu bukan metode ya, kayak cara biar orang tuh, ini mas saran ya, mesti bukan, aku juga nggak merasa ini membuka pribadi aku, kayak biar orang juga kayak ada segennya lah gitu. Memang jadi kebiasaan itu, memang aku gitu. Oke. Orang juga kayak nggak seenaknya gitu. Everyone has a style ya, stylenya Abim gitu. Dark secret dari Abimanyu Bakti pertama. Apa ya? Nggak ada yang ditutupin aku mah. Bukan banget, aku tuh nggak pernah malas sekolah. Oh, malas sekolah? Jangan ditiru. Oke, itu kan. Aku tuh pindah-pindah dari TK 2 kali, SD 2 kali, SMP 2 kali, SMA kuliah 2 kali, nggak ada yang bener. Oke. Tapi yang jadi patokan sekolah cuman itu penting buat kalian yang masih sekolah, karena kalian mesti dibiayain sama orang tua kalian. Oke. Satu terakhir mungkin apa pesan buat sobat nongkrong nih, Bim? Jadi kan mau makan. Satu-satunya ya aku tuh kerjaan apapun diambil gitu. Walaupun ya memang kita juga harus punya standar ya. Dalam artian ini kita bakal bisa tanggung jawab nih, kita bakal bisa masuk nih di kerjaan ini. Jangan pernah melewatkan kesempatan apapun. Ya aku jadi penyiar, tawaran tuh ambil aja. Siapa tahu rezekinya di situ. Kayak gitu. Gak akan datang 2 kali soalnya. Sip, thank you so much. Abimanyu udah nongkrong bareng, luar biasa di La Kamera. Ini seneng banget jadi kedatangan Abimanyu. Kakang, jangan lupa nonton terus jurnalisnya juga. Jangan lupa dengerin podcastnya juga nih, bahaya nih. Diam-diam. Gerakan bawah tanah. Movement ya, underground movement. Kita mengucapin makasih buat La Kamera Coffee, Juice Bar, dan tentunya juga Amrita yang udah ngasih kue yang enak banget dan luar biasa banget. Dan jangan lupa juga bisa tonton tayangan ini di YouTube Didi Entertainment. Thank you so much. Kita ngopi lagi yuk. Kita makan lagi. Amrita tuh selalu lagi durian ini.